Halo teman-teman, perkenalkan aku Ciska. Dalam video kali ini aku akan berbagi tips kepada teman-teman terutama member baru ataupun member lama yang seringkali merasa jualan itu susah atau mungkin pernah berpikir bahwa gak ada temen untuk ditawarkan produk Oriflame sehingga males untuk jualan. Nah, dalam tips ini Ciska akan membagikan 7 tips yang sangat mudah yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua dan tentunya bisa membuat orderannya luber-luber, poinnya luber-luber, dan keuntungannya sangat banyak. Jadi simak tips dari Ciska. Sebelum menjelaskan 7 tips, Ciska akan memulai dengan kenapa sih kita perlu berjualan. Sebenarnya Oriflame itu nggak harus loh teman-teman untuk berjualan. Di Oriflame itu ada 3 pilihan yang bisa teman-teman pilih ketika menjadi member. Yang pertama bisa menjadi pemakai. Kalau yang namanya pemakai, tentunya kita bisa mendapatkan keuntungan karena bisa membeli produknya dengan harga yang lebih murah. Jadi nggak ada paksaan untuk jualan. Yang kedua adalah sebagai penjual. Nah, kalau teman-teman pengen mendapatkan keuntungan langsung dari berjualan, tentunya ya perlu berjualan biar dapat keuntungan. Yang ketiga adalah sebagai pebisnis. Dalam pebisnis ini pun teman-teman boleh pilih mau jualan atau mau dipakai sendiri. Yang penting teman-teman menjalankan sistemnya. Jadi sebenarnya menjadi seorang member Oriflame itu tidak melulu harus berjualan. Nah, jualan itu juga bagian dari pilihan. Kalau teman-teman punya pilihan untuk berjualan dan sebagai pebisnis dan pengen mendapatkan keuntungan langsung dari berjualan itu sendiri, maka perlu tahu caranya bagaimana sih supaya jualan itu mudah, kita bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dan tentunya menjadikan berjualan itu sebagai hal yang menyenangkan. Kita mulai dari tips yang pertama. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah niat. Bagi Ciska, niat itu sama dengan semangat. Dan semangat itu bisa menjadi sebuah tujuan kita atau bahan bakar kita supaya ketika teman-teman mengalami tantangan atau menemui hal-hal yang kurang menyenangkan selama nantinya berjualan, selama teman-teman sudah punya niat, pasti tidak akan pernah berhenti dan tetap terus mau mencoba. Niat itu juga bisa macam-macam. Contohnya nih, teman-teman pengen mendapatkan penghasilan langsung dari berjualan, atau teman-teman mau kumpulkan 100 poin untuk bisa lolos welcome program pertama, atau teman-teman pengen mengumpulkan 200 poin supaya bisa lolos bisnis kelas, atau mungkin teman-teman butuh poin yang banyak untuk segera naik level. Jadi tentukan niat kamu supaya teman-teman terus semangat ketika nanti berjualan. Tips yang kedua adalah katalog. Teman-teman perlu banget nih memiliki yang namanya katalog. Katalog ini saat ini disebut dengan beauty guide dan semuanya sudah disediakan oleh Oriflame dalam yang pertama ada bentuk buku dan yang kedua ada bentuk digital. Kalau bentuk buku contohnya seperti ini. Dan setiap bulan katalog ini selalu berganti. Jadi pastikan teman-teman tidak salah ketika menawarkan kepada pelanggan. Jangan sampai kita menawarkan katalog yang sudah lewat. Karena harga dan promo setiap bulan itu selalu berbeda dan menarik setiap bulannya. Maka pastikan teman-teman jangan sampai salah ya pegang katalognya. Dan katalog digital teman-teman juga bisa minta kepada upline. Dan juga sekarang itu bisa di-download melalui aplikasi Oriflame, di website Oriflame, dan juga bisa diunduh di Facebook ataupun Instagram Oriflame. Bahkan Oriflame sudah menyediakan banyak sekali video-video menarik untuk membantu kita memudahkan dalam promosi. Yang lebih istimewanya lagi di dalam e-kampus KBDS, di mana komunitas jaringan Ciska itu juga membagikan katalog digital yang sudah sangat cantik, sangat bagus, bahkan bisa dituliskan nama kita masing-masing. Jadi jualannya makin mudah karena di situ kita bisa branding diri kita sendiri melalui katalog-katalog digital yang kita share melalui media sosial. Tips yang ketiga adalah membuat daftar nama. Daftar nama ini adalah ibarat peta. Peta untuk siapa sih akan kita tawarkan produk-produk dari Oriflame. Dengan adanya peta ini kita akan semakin mudah karena kita sudah ada daftar nama orang-orang yang akan kita promosikan. Daftar nama teman-teman bisa tulis dalam sebuah buku, jadi perlu menyiapkan satu buku di mana bukunya itu khusus untuk mencatat daftar nama. Bagi Ciska, daftar nama itu ada 2. Yang pertama ada inner circle dan ada outer circle. Inner circle itu teman-teman coba deh tulis nama-nama orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Contohnya ada om, tante,
kita temui hampir setiap hari ataupun mereka-mereka yang sering berinteraksi dengan kita. Siska yakin teman-teman bisa menuliskan minimal 50 sampai 100 daftar nama. Dan ketika teman-teman bisa menuliskan, pasti akan menyadari bahwa kita itu nggak sendirian, dan bahkan teman-teman itu punya saudara yang banyak, punya teman-teman yang banyak, bisa ditawarkan produk-produk Oriflame. Nggak perlu memikirkan apakah dia itu suka make up, apakah dia itu suka kosmetik atau suka produk-produk Oriflame. Nggak perlu mikirin itu dulu, tapi teman-teman yang penting ditulis dulu daftar namanya supaya kita menyadari dulu bahwa kita tidak sendirian. Yang kedua adalah outer circle. Outer circle adalah orang-orang yang sebenarnya kita tahu, tapi mungkin kita nggak sering interaksi. Contohnya, temennya saudara kita, atau tetangganya saudaranya kita, atau mungkin teman kantor dari suaminya kita, atau mungkin juga bisa orang-orang yang kita temui di jalan ya, misalkan kasir minimarket ataupun orang-orang SPG yang ada di minimarket. Nah, itu adalah bagian dari outer circle. Kita bisa kenalan dengan mereka, kita tukeran kontak, dan nantinya akan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa kita promosikan. Maka segera ambil buku dan catat minimal 50 sampai 100 nama yang akan teman-teman coba untuk mulai promosikan kepada mereka. Yang keempat adalah fokus produk. Di Oriflame setiap bulannya itu ada produk sekitar 600 sampai 800 produk. Cukup banyak, dan aku sendiri pun nggak hafal gitu ya semua produk. Maka teman-teman perlu fokus beberapa produk untuk nantinya memudahkan teman-teman dalam promosi. Fokus produk ini biasa dikenal dengan hero product. Teman-teman bisa pilih 5 sampai 10 produk yang sekiranya itu cocok dengan teman-teman. Cocok itu dalam artian yang pertama, mungkin teman-teman pernah coba. Yang kedua, mungkin teman-teman punya testernya. Yang ketiga, disesuaikan dengan sekitar. Apakah lingkungannya itu kalangan mahasiswa, maka pilihlah produk-produk yang harganya ataupun produknya itu disukai oleh mahasiswa. Contohnya make up, kemudian parfum, dan produk-produk lain yang sekiranya itu cocok dengan kantongnya mahasiswa. Lalu apakah di sekitar kita itu adalah orang-orang karyawan? Biasanya orang kantoran itu suka dengan make up, skincare, parfum, teman-teman bisa tawarkan itu. Atau mungkin di sekitar kita adalah orang-orang yang suka olahraga, teman-teman bisa tawarkan dengan produk Nutri-Shake ataupun parfum, deodoran, dan produk-produk lainnya. Atau mungkin sekarang kalau teman-teman lingkungan sekitarnya adalah ibu-ibu yang sudah punya anak baby, teman-teman bisa tawarkan produk Baby O dari Oriflame. Maka teman-teman perlu banget nih mengenal minimal 5 sampai 10 produk, pelajarin. Dan dengan kita mempelajari produknya, teman-teman akan lebih mudah untuk bisa menentukan target pasar. Tips yang kelima adalah menentukan target penjualan. Berapa sih keuntungan yang pengen teman-teman dapatkan? Apakah cukup 100.000, 300, atau 500.000, atau 1 juta? Nah teman-teman, dengan kita menentukan target penjualan, akan semakin mudah untuk menentukan berapa keuntungan yang akan kita dapatkan, yang pengen teman-teman dapatkan dari berjualan dalam waktu 1 bulan. Dari situ juga akan memudahkan teman-teman mengatur target strategi yang dilakukan dalam setiap harinya. Berapa hari ya aku bisa mendapatkan keuntungan 1 juta? Apakah ditempuh dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Maka tentukan target dan buat rinciannya dengan lebih detail supaya teman-teman semakin tahu setiap harinya perlu menjualkan atau mempromosikan produk ke berapa orang. Tips yang keenam adalah branding. Branding ini memiliki efek jangka panjang, tidak hanya berdampak hari ini, tetapi bisa sangat bermanfaat untuk minggu depan, bulan depan, bahkan untuk selamanya. Branding ini bisa kita lakukan menggunakan sarana sosial media salah satunya, misalkan Facebook, Instagram, WhatsApp, atau platform sosial media yang lain. Teman-teman bisa membranding dirinya dengan cara memposting produk-produk Oriflame yang kita pakai, kemudian mengenalkan bahwa kita adalah sebagai penjual Oriflame. Mungkin tidak posting hari ini, tapi dengan konsisten kita mempromosikan, memanfaatkan sosial media kita, orang akan tahu dan percaya bahwa kita adalah penjual yang amanah, dan kita juga menjual produk-produk yang kita sendiri juga pakai. Jadi mungkin nggak posting hari ini, bisa ke depan ataupun ke depan jika orang tersebut membutuhkan produk Oriflame, karena kita sudah mengenalkan diri kita sebagai penjual Oriflame.
Yang ketujuh, tips ini adalah super efektif. Kalau tadi yang pertama menentukan niat, yang kedua adalah menyiapkan katalog, yang ketiga adalah membuat daftar nama, yang keempat teman-teman mulai untuk fokus produknya, mempromosikan produk apa, yang kelima menentukan target penjualan, yang keenam mulai belajar branding di sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram atau Facebook atau platform Instagram yang lain. Yang ketujuh ini adalah action. Action ini bisa teman-teman lakukan secara online ataupun offline. Kalau offline misalnya adalah dengan kita meminjamkan katalog buku yang kita punya ke orang-orang yang tadi daftar namanya sudah kita tuliskan. Bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita, misalkan tetangga kanan kiri, teman kantor, ataupun teman di tempat ibadah yang paling sering kita temui. Dan ketika setelah meminjamkan, kita perlu follow up 1 atau 2 hari untuk menanyakan apakah ada orderan atau mungkin ada butuh penjelasan tentang produknya. Maka kita harus rajin follow up supaya katalog yang sudah kita berikan sungguh-sungguh efektif. Kalau yang cara yang kedua, secara online, apalagi saat ini adalah masa pandemi, kita makin jarang bertemu dengan orang-orang atau berinteraksi orang secara luas. Tapi dengan online itu juga bisa membuat kita closing dengan mudah. Kita bisa memanfaatkan WhatsApp. Kalau Siska pribadi biasanya menggunakan WhatsApp. Dari WhatsApp itu kita bisa chat personal atau biasa dikenal dengan istilah japri. Dengan japri itu kita bisa menawarkan promo-promo produk ataupun kita bisa memulai dengan menanyakan kebutuhan-kebutuhan dari calon pelanggan kita. Jadi dua cara itu secara online atau offline semuanya sama-sama menguntungkan selama kita bisa konsisten mengerjakan. Tadi 7 tips dari Siska yang bisa teman-teman mulai praktekkan. Siska yakin kalau teman-teman konsisten mengerjakan dan dengan tekun pasti jualan itu akan mudah dan pastinya bisa menghasilkan keuntungan yang luber-luber, poinnya pun luber-luber, dan teman-teman bisa segera naik level. Oke, sekian dulu dan tunggu video berikutnya untuk tips-tips menarik lainnya.